Alhamdulillah alladzi waffaqana lis-salatil jamaah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh, semoga semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum masuk ke materi kajian, kita awali kajian kita dengan doa terlebih dahulu. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Rabbi na'udzubika min hamazatis syayatin wa na'udzubika rabbi an yahdurun. 'Allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. وزدنا علما أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم وأخرجنا من وخول الشهوات إلى جنات القربات والحمد لله رب العالمين. Kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian Asmaul Husna kita pagi hari ini, saya akan membahas nama Allah Asy-Syakur, dari kata syukur. Asy-Syakur, terjemahan bebasnya Maha berterima kasih, Maha bersyukur. Artinya terkadang pelaku syukur itu kita, si fulan sangat bersyukur, pelakunya kita. Tapi terkadang pelaku syukur itu adalah Allah. Allah Maha bersyukur. Maka siapapun kita yang sering bersyukur, berarti kita menyandang salah satu sifat Allah. Jadi kalau kita menjadi pribadi yang bersyukur, berarti kita termasuk orang-orang yang menyandang salah satu sifat dari Allah, yaitu Allah Maha bersyukur. Dan itu cukuplah sebuah kemuliaan bagi orang-orang yang bersyukur. Apa kemuliaan orang yang bersyukur? Oh, berarti dia menyandang sifat Allah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nama Allah Asy-Syakur ini nama yang akan membuat kita semangat untuk beramal, semangat untuk beribadah, semangat untuk berbuat baik. Jadi kalau kita mengenal nama Allah Asy-Syakur, maka insya Allah nanti outputnya kita akan gigih, kita akan semangat untuk melaksanakan amal-amal saleh. Di dalam Al-Quran nama Allah Asy-Syakur terulang sebanyak beberapa kali. Di antaranya nama Allah Asy-Syakur ada di surat 35 ayat 30, surat Fatir ayat 30. Allah berfirman, liwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambahkan karunia-Nya, lalu ditutup dengan Asmaul Husna. Sesungguhnya Allah Ghafurun, Maha Pengampun, Syakurun, Maha bersyukur atau Maha berterima kasih. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, apa makna Allah Asy-Syakur? Biasanya kalau manusia yang bersyukur, biasanya kita sebut si fulan itu bersyukur. Biasanya dia rajin ibadah, rajin beramal, terus rajin apa lagi? Rajin bersedekah. Oh, itu manusia yang bersyukur. Tapi kalau syukur itu sifat Allah, apa maknanya?
Mari kita gali makna asyakur dengan beberapa makna yang disampaikan oleh para ulama. Yang pertama, asyakur makna yang pertama adalah yang membalas kebaikan seseorang seremeh dan sekecil apapun kebaikan tersebut. Nah, itu namanya bahan berterima kasihnya Allah. Allah yang membalas kebaikan sekecil apapun kebaikan tersebut. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sering berbuat baik, tapi karena perbuatan baik kita itu kecil, ya, orang kemudian tidak berterima kasih. Bu, betul nggak? Jangankan yang kecil, yang besar aja sering kita lupain. Apalagi yang kecil. Ibu-ibu sering kan berbuat baik kepada suaminya? Sering nggak? Bikinin kopi, bikinin teh. Kira-kira waktu dihidangkan teh dan kopi, suaminya bilang terima kasih nggak? Bu, makasih istriku, gitu, begitu nggak? Nah, iya kan? Mungkin karena dianggap kecil, nggak perlu bilang terima kasih, I love you full, gitu nggak perlu. Biasanya kapan suami bilang terima kasih, Bu? Kalau ibu melakukan pelayanan apa? Banyak ya, subhanallah. Nah, ketika kebaikan kita kecil, mungkin dianggap biasa, itu wajar lah. Istri nyediain kopi, nyediain teh, wajar. Nggak perlu kita berterima kasih, itu manusia begitu. Tapi jika Allah bersyukur, Allah akan berterima kasih. Sekecil apapun perbuatan baik itu tidak pernah Allah abaikan, pasti dibalas. Sekecil apa, Ustaz? Sesuatu yang terkecil di alam semesta ini, seperti itu. Allah berfirman dalam surah Az-Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Siapa yang berbuat kebajikan sebesar zarrah. Zarrah. Dulu zaman belum kenal ilmu pengetahuan, zarrah itu diartikan debu yang ada di udara. Kalau ada matahari, kita buka jendela tuh, ada debu yang kelihatan. Dulu tafsirnya zarrah itu. Kemudian ilmu pengetahuan berkembang, ditafsirkan lagi. Oh, sesuatu yang terkecil itu atom, ditafsirkan atom. Ternyata atom bisa dipecah lagi. Apa itu? Proton dan neutron. Bisa dipecah lagi menjadi partikel. Oh, sehingga faman ya'mal mithqala dzarratin khairan, dzarrah partikel kecil. Ternyata partikel ini masih bisa dipecah lagi menjadi energi. Jadi sesuatu yang sudah terkecil nggak bisa dipecah dan dibelah lagi, itulah makna dzarrah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghargai amal bukan harus 1 on, 2 on, tidak. Partikel terkecil Allah hargai. Subhanallah. Yang penting pasarnya masih buka. Apa, Bu? Pasarnya masih buka. Pasti Allah beli itu amal, sekecil apapun. Pasarnya apa, Ustadz? Pasarnya umur. Kalau umur udah nggak ada, berarti pasar tutup. Mau beramal sebesar gunung Uhud, mau beramal seluas langit, kalau sudah pasar tutup, nggak laku. Tapi Allah itu luar biasa. Jadi amalan itu sekecil apapun bagi Allah itu nilainya luar biasa.
Makanya sesuatu yang bernilai biasanya hitungannya nggak kiloan, nggak tonan. Hitungannya apa, Bu? Sesuatu yang berharga. Ibu kalau beli batu bangunan, hitungannya biasanya berapa, Bu? Beli gula, hitungan terkecilnya apa, Bu? On. Tapi sesuatu yang bernilai itu hitungannya dimulai dari apa? Emas hitungannya apa, Bu? Gram. Kenapa gram? Ibu mau nggak dapat emas 1 gram? Mau nggak? Saya kasih batu kerikil 1, mau nggak? Jadi sesuatu yang sangat bernilai hitungannya tuh dari hitungan terkecil. Nyambung ya? Halo? Jadi amal itu begitu dihargai oleh Allah, sampai mulai hitungannya itu bahkan bukan on, bukan gram, bukan kilo, atau zarrah. Sekecil debulan, lebih kecil dari itu pun aku syakur, aku berterima kasih, aku akan hargai, aku akan syukuri. Subhanallah, mana ada di dunia ini orang yang mengapresiasi kebaikan kita yang sangat remeh-temeh, yang kecil. Tidak. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis disebutkan, janganlah kalian meremehkan kebaikan. La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Biwajhin taliq. Jangan kamu remehkan, jangan kamu sia-siakan kebaikan, seremeh dan sekecil apapun kebaikan itu, meskipun hanya berwajah ceria di hadapan saudaramu. Jadi ibu nyengir itu di hadapan teman, itu ada nilainya. Ya, Bu? Halo? Nyengir gitu. Itu dihitung. Makanya dalam hadis yang dihafal sama anak-anak TK juga, senyummu di depan saudaramu adalah sedekah. Berarti senyum dihitung nggak, Bu? Bu, dihitung apaan? Sedekah. Jadi kalau orang banyak duit sedekah pakai uang, orang nggak punya duit sedekah pakai senyum. Karena sedekah itu tujuannya menggembirakan orang. Siapa yang tidak gembira dengan senyuman? Siapa yang tidak gembira dengan akhlak yang mulia? Makanya kalau ngasih mahar jangan cuma logam mulia, tapi kasih mahar akhlak mulia. Betul nggak, Bu? Bu, kira-kira yang membuat rumah tangga itu berantakan karena kurang logam mulia atau karena akhlak mulia yang kurang? Logam mulianya, wah sekian, akhlaknya nihil, bubar. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada kotak amal nggak bawa duit, senyumin aja, senyumin. Senyum. Kalau kotak amal lewat, senyum aja. Kata Pak Ustadz, senyum sedekah. Cuma kasihan DKM pas dibuka kotak amalnya isinya senyum semua. Tuh makna asyakur yang pertama. Jadi Allah tuh nggak pernah melupakan kebaikan sekecil apapun. Maka kalau kita menjadi pribadi yang bersyukur, kita senantiasa tidak pernah melupakan kebaikan. Kebaikan istri nggak pernah kita lupakan, kebaikan suami nggak pernah kita lupakan. Kan yang membuat hati kita jadi kesel sama pasangan kita kan karena kita melupakan kebaikannya, mengingat-ingat kejelekannya. Betul nggak? Betul nggak nih? Kan kebencian dan kecintaan itu kan nggak akan nyatu kalau diisi kebaikan, cinta yang ada. Kekurangan minggir. Tapi kalau kekurangan yang kita ingat, kebaikannya akan minggir, isinya benci.
Makanya kalau kita tidak lagi tertarik kepada pasangan kita, itu karena yang kita ingat dari pasangan kita itu kekurangan-kekurangannya. Bener nggak? Makanya waktu pengantin baru kan yang kita ingat kelebihan-kelebihannya kan. Makanya isinya cinta aja, bagus saja pasangan kita, sempurna. Karena yang kita ingat adalah kebaikan-kebaikannya, sehingga kekurangan minggir. Tapi kalau kita mengingat kekurangannya, cinta minggir yang ada kebencian. Maka lihat anak, lihat kelebihannya, ya kan? Maka semua anak jadi spesial, Bu. Anak nomor 1 kelebihannya ini, anak nomor 2 kelebihannya itu. Ketika kita melihat kelebihan-kelebihan ini, berarti kita menjadi orang tua yang bersyukur. Ketika kita melihat kelebihan istri kita, suami yang bersyukur. Istri melihat kelebihan suami, istri yang bersyukur. Iya Ustaz, kelebihan berat badan Ustaz, kelebihan kolesterol. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan faman hamma bihasanatin falam ya'malha kataballahu lahu 'indahu hasanatan kamilah. Siapa yang berniat berbuat kebaikan lantas tidak jadi mengerjakan kebaikan, Allah akan mencatat satu kebaikan di sisinya secara sempurna. Subhanallah. Itu baru niat aja. Makanya saya bilang, tak pernah menyia-nyiakan amal soleh, bahkan baru cuma niat. Makanya saya niat nih tahun ini mau pergi haji. Niat. Setoran udah Ustaz? Udah setoran. Kapan berangkatnya? Kayaknya masih jauh kalau ngelihat antrian. Tapi saya niat tahun ini berangkat. Jadi tiap tahun dapat pahala haji. Ya kan? Ustaz nggak melakukan, ya belum takdir, setoran udah ada. Kalau udah ada kotaknya mah udah langsung saya lunasin. Belum, saya udah niat. Buktinya apa niat saya? Buktinya saya sudah setor. Jadi kalau sampai kita meninggal belum berangkat haji, udah dinilai berangkat haji. Kenapa? Udah setor. Terus saya bilang sama istri begitu, store. Nanti berangkatnya kalau masih lama, usia kita sudah 70 tahun, itu berarti kita husnuzon, usia kita akan panjang dan kita tidak akan mati sebelum berangkat haji. Itu husnuzon tuh. Subhanallah. Terus saya bilang tuh niatin begitu, niatin. Husnuzon Allah akan panjangkan umur dalam kesehatan dan kita berangkat. Saya bilang begitu sama istri saya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ada 4 golongan manusia. Yang pertama orang yang diberikan ilmu dan diberikan kekayaan harta. Yang kedua, orang diberikan kekayaan ilmu tapi tidak kaya harta. Tapi yang nomor 2 ini dalam hatinya berkata, andaikan aku memiliki kekayaan harta sebagaimana yang nomor 1 tadi, niscaya aku akan berinfak sebagaimana dia berinfak. Kata Nabi, yang nomor 2 ini mendapatkan pahala yang sama dengan yang nomor 1. Yang nomor 3, orang yang diberikan harta, kekayaan, tetapi tidak diberikan kekayaan ilmu. Ini biasanya orang ini cari hartanya dari jalan yang haram, menggunakannya pun dengan cara yang haram, nggak ada ilmu. Dan yang keempat ini na'udzubillah, sudah miskin, terus apa lagi? Bodoh, penyakitan, apa lagi Bu? Hitam, apa lagi? Korengan, apa Bu? Hidup lagi. Berarti pilihan kita cuma 2 dalam hidup ini. Ya kalau enggak, yang pertama itu ideal,
udah kaya ilmu, kaya harta. Nggak bisa Ustadz, sudahlah kaya ilmu walaupun nggak kaya harta. Karena pilihan ketiga dan keempat bukan pilihan. Makanya kita ini peluang untuk kaya ilmunya jauh lebih besar, ya kan? Apalagi pensiunan-pensiunan, waktunya banyak untuk talabul ilmi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang nomor 2 tadi, meskipun dia tidak kaya harta, mendapatkan pahala yang sama dengan yang nomor 1, kaya ilmu, kaya harta tadi. Dengan apa dia mendapatkan itu? Bu, niat. Kenapa kok niat seperti itu? Jawabannya, karena aku asyakur, kata Allah. Aku berterima kasih sekecil apapun amal kamu. Bahkan baru niat saja, aku hargai, aku balas kebaikan itu. Maka sebelum tidur, niatlah sholat malam, Bu. Setting alarm. Jangan enggak. Walaupun bangunnya pas azan subuh. Yang penting udah setting alarm, sudah niat. Dapat tuh pahala sholat malam. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna yang pertama dari asyakur adalah Allah yang maha berterima kasih terhadap amalan hamba sekecil dan seremeh apapun. Makanya ibu, dalam hadis disebutkan, selamatkanlah dirimu dari api neraka walaupun dengan sedekah setengah korma. Korma dipotek, kasih orang. Selamatkan dirimu dari api neraka meskipun dengan setengah korma. Subhanallah. Jadi boleh jadi yang membuat kita selamat dari musibah, selamat dari penyakit, gara-gara amal-amalan kita tadi. Saya punya dulu, paman saya nikah sama orang sana, Jombang situ, Jombang Jawa Timur. Suatu saat silaturahim ke rumah, saya ajak jalan-jalan. Paman saya itu bawa, pokoknya kalau ada polisi cepek, nggak pernah nggak dikasih. Kamu lagi kasih, saya bilang. Kalau di Jakarta, paman, ada terus yang begitu, saya bilang gitu. Nggak usah pakai dikasih semua, saya bilang gitu. Dia bilang begini, pamanmu ini mau sedekah uang banyak nggak punya, dia bilang. Tapi kalau receh banyak, receh kalau sering, mudah-mudahan ya Allah membalasnya. Sedikit tapi sering, gitu. Subhanallah. Makanya istri itu Pak, nggak penting banyak, yang penting sering. Benar nggak Bu? Bu, kalau mindset istri itu, dia nggak ngelihat banyaknya pemberian suami, tapi seringnya. Bener apa bener Bu? Sementara suami pikirannya apa? Gua kalau nggak ngasih banyak kayaknya belum ngasih. Itu pikiran suami begitu. Ngumpul dulu baru kasih. Akhirnya apa? Lama. Istri mudah lupa kalau lama ngasih. Tapi kalau sering meskipun dikit, nah itulah psikologisnya para istri seperti itu. Makna yang kedua dari asyakur, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Asyakur adalah Allah yang membalas pahala seorang hamba dengan berlipat-lipat ganda. Kalau tadi apa? Membalas sekecil apapun amal. Tapi asyakur bukan sekedar itu. Allah membalas amalan yang kecil tadi, balasannya berlipat-lipat, bukan setimpal. Nah ini luar makna syukur Allah itu. Jadi Allah nggak pernah membalas kebaikan, satu kebaikan sama dengan satu kebaikan. Enggak, itu namanya keadilan. Nggak pernah begitu Allah. Satu kebaikan minimal dibalas 10, minimal. Lihat Tuhan seperti itu, kira-kira Tuhan yang
pantas nggak dicintai? Halo? Kira-kira Tuhan yang memiliki sifat asyakur ini sebenarnya dia ingin memasukkan kita ke surga atau ke neraka kira-kira? Halo? Ke surga. Jadi nggak pernah satu kebaikan sama dengan satu, nggak. Itu namanya nggak syakur. Satu kebaikan minimal 10, 700 kali lipat, bahkan bi ghairi hisab, unlimited, tanpa batas. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, siapa yang membaca Al-Quran maka bagi dia satu hurufnya sama dengan 10 kebaikan. Kata Nabi, aku tidak berkata alif, lam, mim satu huruf, tidak. Tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berarti udah berapa? Berarti dalam 1 menit kita bisa mendapatkan berapa kali lipat kebajikan. Subhanallah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan siapa yang berniat melakukan kebaikan tapi tidak jadi mengamalkan maka dicatat satu kebaikan yang sempurna untuknya. Tapi jika dia berniat lantas ia melakukannya, maka Allah mencatatnya 10 kebaikan, bahkan dilipat gandakan 700 kali lipat, bahkan berlipat ganda tiada batas. Itu disebut begitu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi ada puasa Arafah. Tanggal berapa, Bu? Ya tanggal 9 Arafah, Bu. Benar nggak, Bu? Insya Allah nggak ada perbedaan. Sama Idul Adha sepakat. Nggak ada perbedaan insya Allah. Tanggal berapa? 10 Hari Raya Idul Adha. Tanggal berapa? 10 Zulhijjah. Masih. Itulah yang berbeda, kita Masehi itu suka berbeda. Ya kan? Bener nggak? Dari dulu Idul Fitri nggak pernah berbeda kita. Pasti 1 Syawal. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, berapa pahala, Bu, puasa Arafah, Bu? Saking 2 tahun, Bu, diampuni. Tahun yang lalu dengan tahun yang akan datang. Kenapa kok 1 hari puasa diampuni 2 tahun? Kata Allah, asyakur. Aku itu maha berterima kasih. Aku tak pernah menyia-nyiakan amalmu. Bahkan amalmu 1 hari tidak sama dengan 1 hari. Amalmu 1 hari bisa sama dengan 10 tahun. Bisa sama dengan 2 tahun. Bahkan puasa Syawal kemarin seolah-olah kita puasa 1 tahun. Subhanallah. Kenapa? Asyakur. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Asyakur. Umrah di Ramadan sama dengan haji bersama Nabi. Kenapa? Asyakur. Nah sekarang mari kita perhatikan. Kalau ini kita terapkan dalam kehidupan kita nih, waduh, rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Pertama tadi, rumah tangga yang bersyukur, rumah tangga yang senantiasa menghargai kebaikan pasangan sekecil apapun kebaikannya. Betul? Betul nggak, Bu? Yang kedua, setiap pasangan itu melihat kebaikan pasangannya, 1 kebaikan sama dengan 10. Bu, kalau suami ngasih 1 juta, itu berarti ibu harus melihatnya sama dengan berapa juta, Bu? Kalau asyakur,
10 juta. Betul nggak nih? Halo? Nah, kalau setiap kita melihat kebaikan masing-masing pasangan kita, satu minimal sama dengan 10, subhanallah, maka tumbuh cinta di dalam hati kita. Yang ada kadang-kadang kemarau 1 tahun hilang sama hujan sehari. Tuh. Kebaikan sekian tahun hilang gara-gara satu kesalahan pasangannya. Benar apa benar? Ini pribadi-pribadi yang tidak bersyukur seperti itu. Apalagi sebagian istri yang belum ngaji, itu ahli sejarah. Apa bu? Ahli sejarah. Kesalahan sekian tahun yang lalu masih diungkit-ungkit sampai hari ini. Ingat nggak Abi waktu dulu sekian puluh tahun yang lalu melakukan ini dan itu kepada aku? Masih diungkit saja. Ahli sejarah sebagian ibu-ibu. Tapi kebaikan-kebaikan pasangan dilupakan. Itu bukan pribadi yang bersyukur. Makanya kalau kita mau marah sama pasangan kita, ingat kebaikan-kebaikannya. Ingat kelebihan-kelebihannya. Ternyata ketika kita ingat kelebihan-kelebihannya, kita bersyukur, pantesan Allah mentakdirkan dia ini jadi suamiku. Pantesan dia takdirkan dia menjadi istriku. Ya Allah. Memang pilihan Allah itu nggak ada yang salah. Tuh. Saya kebetulan anak saya alhamdulillah tahadus bin nikmah, mudah-mudahan Allah lancarkan, dapat LPDP ke Korea. Nah, saya lihat itu yang sibuk tuh ngurusin emaknya. Wah, saya malah nggak biasa ngurus-ngurus yang kayak gitu. Saya lihat, pantesan dia takdir saya. Yang gini-gini dia jago ngurusin. Searching sini, informasi ini, yang lebih ini. Wah, pokoknya lengkap lah informasinya. Saya bilang, kan berbahasa Inggris juga kan? Wah, saya ngeliat pantesan dia menjadi takdir. Bisa jadi saya mendapatkan yang lebih cantik dari dia, bisa. Tapi yang bisa membantu meringankan urusan-urusan saya, dia yang dikasih kelebihan. Coba, pantesan dia menjadi takdirku. Akhirnya apa? Segala puji bagimu ya Allah. Kita ngelihat kelebihan begitu. Coba kalau ngelihat kekurangan, waduh, mengikislah cinta ini. Ini bahayanya begitu. Dan lihatlah satu kelebihan sama dengan berapa minimal? 10 kebaikan. Satu kesalahan sama dengan berapa? 100. Sama dengan 1 bahkan kita maafkan. Sama tetangga juga begitu. Sama DKM juga begitu. Sama jamaah masjid juga begitu. Sama Pak Ustadz juga begitu. Ustadz baik. Ada satu kekurangan ustadznya, udah ustadz itu jangan diundang lagi. Halo, karena ada ustadz dulu yang kondang banget, gara-gara dia melakukan sesuatu yang nggak disukai oleh sebagian orang. Nggak disukai, bukan haram, nggak disukai. Langsung tuh ustadz diboikot di mana-mana. Halo. Nah itu banyak tuh yang begitu. Kita kalau cari orang yang sempurna nggak punya teman kita, bener nggak? Punya ustadz yang sempurna nggak punya ustadz kita. Lihat tuh Ustadz Adi Hidayat, subhanallah, luar biasa ilmunya. Gara-gara dia ada keceplosan salah kata saya bilang kepleset lidah, wajar. Sebagian ulama-ulama dulu sering kepleset lidah, menggunakan istilah mungkin yang kurang tepat, walaupun sebenarnya maksudnya bukan begitu. Karena di video-video yang lain beliau mengungkapkan apa yang beliau maksud. Ya kan? Subhanallah, dibully habis-habisan. Semoga Allah menjaga beliau. Amin ya rabbal alamin.
Kecuali kalau selama ini ustadznya memang tukang nyeleneh. Semua statementnya aneh-aneh, nyeleneh, ya wajar. Kalau track recordnya selama ini baik, lurus, ya kan? Subhanallah, ya tentu kalau ada kesalahan mungkin sebagai manusia atau kepleset lidah dan seterusnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berbuat kebaikan, Allah balas kebaikan itu dengan berlipat-lipat. Tapi kalau berbuat jahat, baru niat, enggak ditulis kejahatan. Sudah dilakukan, satu kejahatan sama dengan satu, bahkan kalau minta maaf, Allah akan ampuni. Inilah mengapa nama Allah Syakur ini tadi digandeng dengan Ghafur dalam surat Fatir tadi. Ghafurun Syakur. Ghafur maha pengampun, Syakur maha berterima kasih. Kenapa digandeng? Allah mengatakan, meskipun dosamu banyak banget, tapi ada satu kebaikan yang kau lakukan. Kejahatanmu yang banyak tadi tidak menghalangiku untuk bersyukur atas satu kebaikan. Kebaikanmu tetaplah kebaikan yang aku akan berterima kasih. Kadang kalau kita enggak, dosa, kesalahan banyak, ada satu kebaikan, kita kebaikan apaan ini? Enggak ada nilainya. Itu kita. Jahatnya lebih banyak. Kalau Allah enggak gitu. Jahat kamu, iya jahat. Tapi ada satu kebaikan, kebaikanmu tetap aku akan balas. Adapun kejahatanmu, aku kan maha pengampun. Kalau kamu minta ampun, aku Ghafur, aku ampuni. Tapi kalau kamu nggak mau minta ampun atas kejahatanmu, kejahatanmu tetaplah kejahatan. Tapi kebaikanmu tetaplah kebaikan. Tidak aku sia-siakan. Bahkan Allah terkadang mensyukuri perbuatan baik kita dengan apa? Dengan mengampuni dosa kita. Makanya Ghafur maha pengampun, Syakur maha berterima kasih. Gimana cara Allah berterima kasih? Kebaikan yang kau lakukan bisa menyebabkan dosamu terampuni. Makanya kita mendengarkan hadis Nabi di mana seorang PSK memberikan minum kepada seekor anjing. Pernah dengar hadisnya? Maka Allah Subhanahu wa taala mensyukuri, berterima kasih atas perbuatan PSK ini, faghafaralah, lalu Allah ampuni dosa-dosanya. Subhanallah. Padahal berapa gelas itu anjing kalau minum? Nggak sampai segelas, setengah gelas juga nggak sampai. Sesendok paling ya. Sesendok yang beri minum PSK, yang diberi minum anjing. Anjing ini bisa nggak bilang terima kasih? Makasih ya mas, bisa nggak? Makasih ya mbak, bisa nggak? Nggak. Wanita PSK memberikan minum kepada seekor anjing. Hadis ini bukan cerita Ustadz. Hadis. Allah mensyukurinya, faghfaralah, Allah ampuni. Artinya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, bisa jadi Allah mensyukuri, berterima kasih dengan cara mengampuni dosa-dosa kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Asy-Syakur, Allah maha berterima kasih. Yang menarik, nama Allah Asy-Syakur ini untuk dunia, di dunia nih, enggak pandang bulu orang yang berbuat baik tadi, ateis, kafir, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu, bahkan yang penyembah patung pun, kalau ada kebaikan mereka di dunia, khusus di dunia, pasti Allah balas di dunia tanpa melihat iman atau tidak beriman. Balasan di dunia untuk kebaikan, Allah nggak pandang lihat kamu beriman atau tidak. Allah nggak pandang kamu ikhlas apa tidak ikhlas.
Kalau balasan dunia garis bawahi. Balasan dunia mau ikhlas kek, kagak ikhlas kek, mau ria, mau sombong-sombongan, kamu berbuat baik di dunia, dibalas kebaikan di dunia. Tapi kalau balasan di akhirat, kamu iman apa enggak? Kamu ikhlas apa enggak? Tuh, akhirat. Nyambung ya? Makanya jangan heran kok orang kafir rezekinya tambah banyak. Jangan-jangan dia rajin memberi orang. Dia orangnya dermawan. Makanya kita temukan banyak sekali non-muslim itu yang seringkali melakukan donasi-donasi. Kenapa mereka berdonasi? Mereka tahu bahwa Tuhan pasti membalas kebaikan. Kalau di dunia nggak pakai lihat agamanya apa kalau balasan dunia. Ini berlaku universal. Persis kalau saya melempar ini jatuhnya ke bawah. Siapapun yang melempar, yang kafir melempar ini jatuhnya ke bawah. Yang muslim melempar jatuhnya ke bawah. Jadi kalau orang muslim pelit, bakhil, meskipun dia beriman, maka itu yang membuat rezekinya jadi seret. Makanya kadang-kadang di hari raya kurban, kalau di beberapa komplek itu ada orang non muslim, saya mau ikut berkorban boleh nggak? Ada tuh. Konsultasilah DKM sama saya, gimana Ustaz? Bilang boleh tapi bukan kurban ya. Saya bilang niatnya bukan kurban, kalau kurban itu harus muslim. Niatnya apa? Ya niat berbagi saja. Tapi bukan ibadah kurban, boleh. Dia tidak tercatat ibadah kurban, ya catat berbagi saja, berbagi daging. Ya, itu. Jadi kalau ada yang begitu, tampung aja nggak apa-apa saya bilang, tapi penyembelihannya bukan untuk kurban. Ya, untuk berbagi saja. Sampai mereka seperti itu loh. Non muslim, ada orang yang muslim bertahun-tahun hari raya kurban berlalu nggak pernah kurban. Ada nggak tuh yang begitu? Halo? Ada, tapi bukan di sini, sono jauh. Di sini paling 5, 10. Makanya banyak di zaman Rasulullah itu orang tiba-tiba masuk Islam, seperti Utsman bin Tolha misalnya. Gara-gara dia waktu masih kafir mengantarkan Ummu Salamah dan putrinya yang masih kecil untuk hijrah ke Madinah, mau jalan kaki, ketemu nih sama Utsman bin Tolha. Mau pergi ke sana, nggak ada kendaraan kok dari Mekah ke Madinah. Ya udah naik saja nih untaku. Dianterin, dia duduk di bawah, dianterin. 8 tahun kemudian masuk Islam nih Utsman bin Tolha. Abu Sufyan itu juga begitu masuk Islamnya. Karena ada kebaikan yang dia lakukan, Allah balas dengan masuk Islam. Makanya terkadang kita melihat kok orang preman jahat tiba-tiba kok bisa berubah. Jangan-jangan ada kebaikan yang kita tidak tahu, kemudian Allah membalasnya dengan hidayah. Dan kita nggak boleh meremehkan kebaikan, karena biasanya kebaikan yang remeh itu kita ikhlas, bener nggak? Kalau yang gede-gede kan suka nggak ikhlas tuh. Maka kita jangan menyia-nyiakan kebaikan itu. Meskipun cuma menolong seekor semut, meskipun menolong seekor kucing, tolong selamatkan, karena boleh jadi itu akan menjadi sebabnya engkau husnul khotimah, akan menjadi sebabnya engkau selamat dari berbagai macam musibah. Jadi makna yang kedua apa tadi, asyakur? Lupa lagi. Makna yang pertama, Allah berterima kasih sekecil apapun perbuatan baik yang kau lakukan. Makna yang kedua, Allah membalas kebaikanmu itu dengan balasan yang berlipat-lipat, bukan setimpal.
Makanya kalau kita ada orang berbuat baik, jangan balas setimpal kalau kita bersyukur. Balas lebih. Kalau beli di tukang sayur, mestinya kalau kita pembeli yang bersyukur, banyak nawar atau banyak ngelebihin? Bu, banyak nawar atau banyak lebihin? Ini kadang-kadang kalau di mall nggak ada nawar-nawar, gesek. Tukang sayur nawarnya kebangetan. Ada nggak tuh yang begitu, ibu-ibu? Kalau ke mall aja nggak lihat harga deh. Ambil. Pedagang kecil nawar banget. Kalau perlu lebihin, Bu. Nggak ada kembali nih, Bu, 2.000. Ambilin aja nih gorengan. Nggak usah lah, 2.000 ambil aja. Betul. Saya pengalaman tuh yang begitu-begitu. Wah, saya belum nyampe aja di tukang nasi uduk, langsung tuh tukang nasi, Bapak, gara-gara 2.000 yang saya lebihin doang. Pokoknya sambutannya udah luar biasa dah orang Indonesia, dilebih-lebihin dikit begitu. Lagi tukang parkir, pasang badan dia ngasih parkir kita kalau kita kasih lebihin. Bener nggak, Bu? Oh, tenang Pak, tenang. Jadi kalau suami bersyukur ngasih uang belanja ke istri, kurangin atau lebihin? Halo jamaah. Kalau kita punya karyawan, gajinya pas-pasan atau lebihin? Punya pembantu, berinya lebih atau kurangin? Coba bayangkan kalau kita berpikir menambah, maka kita akan ditambah oleh Allah. Kalau pikiran kita dikit-dikit ngurangin belanjaan istri, ngurangin timbangan, itu yang membuat kita dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu paling tepuk tangan di dalam hatinya, dilebihin belanja. Apalagi kita sebagai suami jarang mantau harga, bener nggak? Jarang, ini naik itu naik, kagak tahu tuh suami. Pas lauk kok cuma segini lauknya, dia kagak tahu naiknya berapa. Bener apa bener? 50.000 paling dapat apa belanja sayur? Bener, Bu? Makanya kadang-kadang kita perlu memberikan lebih kepada pembantu kita, kepada karyawan kita kalau kita punya karyawan, lebihin. Jamaah sekalian yang dimuliakan. Yang ketiga, makna yang ketiga, Allah berterima kasih padahal dia tidak butuh dengan kebaikan hambanya. Kita berterima kasih sama istri, ya emang kita butuh istri, bener nggak? Ada yang masakin, ada yang beresin rumah, ada yang gosokin, ada yang ngurus anak-anak. Jadi kalau kita berterima kasih kepada istri kita, emang kita butuh. Kalau suami istri terima kasih ke suami, emang kita butuh. Jadi kalau kita berterima kasih kepada sesama manusia, karena kita memang butuh manusia itu. Tapi ketika Allah berterima kasih kepada kita, apakah dia membutuhkan kebaikan kita? Yang menggerakkan kita berbuat baik siapa? Halo? Yang memberikan harta kita sehingga kita bisa bersedekah siapa? Yang ngasih aja Allah. Jadi Allah tuh gak butuh loh sama kebaikan kita. Tapi meskipun begitu dia berterima kasih, bersyukur. Aku asyakur. Padahal aku tidak membutuhkanmu. Kau bersyukur kepadaku karena engkau membutuhkan tambahan, bukan? Sementara aku bersyukur atas amal solehmu itu, padahal aku tidak membutuhkan apapun darimu. Allahu Akbar. Makanya mengenal Asmaul Husna itu bikin kita paling in love, jatuh cinta kepada Allah.
Kan jatuh yang paling enak tuh jatuh cinta, Bu. Bener nggak, Bu? Halo? Bu? Dan semua cinta selain kepada Allah akan berakhir dengan air mata. Benar apa benar? Ibu cinta suami akan berakhir dengan air mata. Ada saat perpisahan kita dengan suami. Semua kisah cinta kita kepada selain Allah akan berujung dengan air mata. Hanya cinta kita kepada Allah yang tak pernah berujung dengan air mata. Makanya Allah berfirman, "Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi." Siapa yang bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Jika kalian berbuat baik, maka itu kalian berbuat baik kepada diri kita sendiri, diri kalian sendiri. Jadi sebenarnya kita itu nggak pernah berbuat baik kepada orang lain. Kita tuh nggak pernah berbuat jahat kepada orang lain. Kebaikan kita untuk diri kita sendiri, kejahatan kita juga untuk diri kita sendiri. Allah Asy-Syakur, Allah yang maha bersyukur, ya. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jamaah sekalian, pesannya adalah, yang pertama adalah jangan pernah menyia-nyiakan kebaikan. Tuh, seremeh apapun, menyapa orang, tersenyum dengan orang, jangan pernah meremehkan itu. Yang kedua, hargai kebaikan. Semua orang itu. Jangan gara-gara ada dosanya, ada salahnya, kita menutup mata dari kelebihan yang ada pada orang itu. Akui kelebihan sebagai kelebihan, meskipun dari orang yang melakukan dosa sekalipun. Yang ketiga, hendaklah kita banyak berbuat kebaikan. Banyak berbuat kebaikan. Kenapa demikian? Karena kebaikan itu bisa menjadi sebab ampunan. Ya. Menjadi sebab ampunan. Kita banyak dosa, maka banyaklah berbuat baik, sehingga kebaikan tadi akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang ingin berdiskusi atau ingin bertanya, silakan. Baik, Pak siapa? Ibu Yeni Helmi. Kita bacakan Al-Fatihah untuk Ibu Yeni Helmi. Semoga Allah menyembuhkan penyakit beliau, menggugurkan dosa-dosanya, memberikan kesabaran kepada keluarga yang sedang diuji. Semoga penyakit ini mengangkat derajat beliau. Al-Fatihah. Sekalian kita berdoa dan kita tutup ya. Astaghfirullahaladzim wa salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfiha anta syafi. La shifaa illa shifaa'uk, shifaa'an la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fi dinina wa malina wa ahlina. Wa mat'ina bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu waritha minna. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatika.
نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء سلب بعض العطاء نعوذ بك من عضال الداء ومن سوء الأسقام اللهم اكتب لنا حجة قريبة وعمرة قريبة اللهم ارزقنا حجة قريبة وعمرة قريبة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.